because that was the easiest way to give students a lot of tasks. Tapi ternyata nggak boleh ya memberikan seperti itu, harus translate. Ya sedikit-sedikit boleh, but it's not a good practice. In this case, research improves practices. Second one. Plus, research about climate. And then we have climate change policy. We also have carbon tax, in which countries like Australia and America, they have to pay more taxes for carbon that they produce. Jadi untuk mereka yang negara-negara yang memproduksi karbon lebih banyak, they have to pay more, and we get the tax. Nah, riset semacam itu ternyata this is the basis, informs policy. Yang sekarang lagi heboh mungkin kurikulum 2013, which is based on I don't know, gak tahu juga saya. And when we talk about that, and we find well, no research that become the basis of that curriculum, so I don't know. So that's the 3 proposals of research. Oh, it's getting back. Yeah. Now I'm going back to the first point. If research is systematic, sebelumnya kita sudah bicara ya bahwa riset itu sistematik ya. Langkahnya harus ada urutannya, ada standarnya, there are procedures, ada prosedurnya. Nah, kalau ada prosedurnya, ada sistemnya seperti itu, kita mau berinovasi gimana ya caranya? Kalau itu kita mau keluar, ternyata ada standarnya yang harus kita ikuti. This is systematic. The question is, if research is really systematic, now how can we innovate? Now let's understand research first. Sebelum kita masuk ke conceptual framework that I'm going to give you, kita akan mereview sedikit tentang riset. Bisa menyebutkan nggak tipe-tipe riset itu apa aja? Tipe-tipe riset apa ya? No? Oke, saya kenalin dulu ya. Oke, experimental. Like if you are doing an experiment, that's experimental. Ini contohnya aja. And then we have correlational. If you say you investigate 2 things, ketika Anda mengeksplorasi 2 hal ya, Anda melihat pencapaian siswa misalkan, siswa itu belajar bagaimana dengan reading dia, dengan jumlah buku bacaan yang dia baca, dengan kemampuan dia untuk misalkan memahami teks. Anda lihat korelasinya. That's correlational research. Survey, in which you involve lots and lots of people. Ethnography, ethno artinya people, so ethnography is research that deals with people, yang berkaitan yang subjeknya orang-orang. I'm doing critical ethnography right now, so actually this is my research, my type of research. Narrative, bentuknya cerita. Ada genre yang satu lagi self-narrative, in which you investigate yourself. Ada loh riset yang kita sendiri jadi subjeknya, kita sendiri diwawancara. Nah, nanti akan saya berikan satu contoh di mana kita menggunakan ada yang namanya CASI, Computer Assisted Self-Interviewing. Jadi kita pakai komputer untuk mewawancara diri kita sendiri, itu ada. Makin aneh ya, dunia ini makin aneh. Biasanya wawancara kan dengan orang gitu ya, ini ngomong dengan komputer. Now action research, this is kind of applying. Ini lebih ke terapan. Descriptive, in which you, ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu. You know, test in 1990, di tahun 90-an, yang namanya teh ini mengidentifikasi bahwa actually there are 45, more than 45 types of research. Tipe-tipe riset itu udah ada 45. Lebih dari itu malahan. Jadi, in this sense, you actually have more options to do research. Dengan pilihan yang begitu beragam ya, sebenarnya ada semua punya pilihan untuk melakukan jenis riset. Saya mau melakukan apa nih? You have more than enough to get your ammunitions untuk melakukan riset itu. Yang saya lakukan misalnya critical ethnography, itu ethnography dealing with critical theory. Jadi saya seperti etnografi biasa,
menyelidiki satu topik riset, tapi dengan critical theory, dengan teori-teori postkolonial. Wah, ini apa ini mainan postkolonial? Nanti pasti ngerti ya kalau sudah selesai. Now, tadi types of research. So paradigm. Nah, apa sih paradigm ini? Di riset itu ada yang namanya paradigm. It's assumptions, concepts, propositions that orient your thinking. Jadi ketika kita mau mengeksplorasi sesuatu, kan kita harus punya sesuatu di backup our minds. Harus ada modalnya di awalnya ya. Asumsi yang kita pakai, konsep-konsep yang kita pakai. It's actually a theories behind your research. Teori-teori yang menginspirasi Anda untuk menyelidiki sesuatu. Nah, sekarang semakin banyak, if you search on Wikipedia, you will find lots and lots of theories that you can actually apply to your research. Kalau ELT sebenarnya bidangnya sangat-sangat fleksibel. I don't know in Indonesia, but in Australia, we like to use any kinds of theories to investigate something. Kalau kita melihat chameleon tadi, melihat punggulan tadi ya, melihatnya pakai lup kan boleh ya. Kalau saya melihatnya pakai mikroskop boleh nggak? Boleh lagi ya, lebih gede lagi ya. Saya melihatnya pakai kacamata 3 dimensi boleh ya. So, just like that, just like the way we see a chameleon. Ketika kita meneliti satu topik, Anda boleh memakai banyak teori. Mau teori feminis di kreatif untuk analisa novel, boleh. Postmodern ada, postkolonial ada, and lots of theories that you can use actually. In my case, I'll explain later on. I'm using 2 theories. Ada teori ini namanya social identity. Social identity itu begini sebenarnya, identitas kita sebagai orang itu bukan kita sendiri yang membuat, tapi juga orang di sekitar kita. I'm Ardian. Saya punya banyak identitas ya. Saya sebagai seorang Ardian personal. Saya sebagai seorang ayah. Ya, ketika saya jadi seorang ayah berarti ada apanya? Ada small kids that defines me as a dad. Kenapa saya disebut ayah? Karena ada anak saya kan gitu ya. Kenapa saya disebut suami? Karena ada istri. Gak mungkin dong orang jalan sendiri, suami gitu. Kamu udah nikah? Belum, pokoknya saya panggil kamu suami. So teorinya seperti itu sih. And also some other theories. A methodology, ya ini yang kadang-kadang disebut juga sebagai, banyak yang salah disebut sebagai types of research. Biasanya kita ngertinya cuma 2 ini ya, kualitatif dan kuantitatif, gitu kan ya, quali and quanti. Quali and quanti and mixed method. Mixed method ketika kita menggunakan quali and quanti. Kalau quali itu yang pakai apa misalnya? Apa ya? Quanti, just like quantify, you know, you quantify numbers. Kalau kuantitatif pasti angka ya, menggunakan angka ya. And quality, so it's not dealing with a number. Yes, with people, you know, descriptions and something like that. And mixed method is actually a mixture of quali and quantif. Kalau yang mix itu campuran antara quali dan quanti. When you use this kind of method, kapan kita menggunakan quanti and quali, it really depends on the nature of research problems that you have, and also the review that you have, and also the questions. Let's talk about the 2, quali and quanti, the nature. Dulu, yes, orang-orang itu percaya kalau knowledge, ilmu yang kita, knowledge and facts, is actually based on construct. Kenyataan yang kita hadapi tiap hari ini, misalkan gini, jeruk itu, ada suka nggak jeruk? Ada suka, ada enggak ya? Manis nggak? Is it sweet? It depends. Could be, you know. In her place, probably the oranges are not too sweet. Karena mungkin tanahnya beda, kemudian jeruknya ada, kemudian sisa jeruk, it depends. Kadang-kadang manis, kadang enggak, tergantung musimnya gitu ya.
Tapi ada di satu tempat yang jeruknya sangat manis sekali. It depends on the context. Ada satu tempat yang terkenal jeruknya masam sekali. Depends on the context. So can I say that all oranges are sweet? No. Okay. Pemahaman tentang jeruk itu berbeda-beda berdasarkan tempatnya dan your experience in eating that oranges. Nah, constructivist is like that. Constructivist seperti yang disebut dengan constructivist adalah in reality, our knowledge, our assumption of things, anggapan kita terhadap suatu benda, terhadap satu objek, jeruk, macam-macam yang it depends on our experience. So in this sense, kualitatif itu dasarnya dari situ, berdasarkan dari pemahaman bahwa knowledge is really depends on your experience. So the nature, sifat dari quali menjadi exploratory. Dia lebih explore ke satu riset topik. And quanti is positivist. Positivist is if you have an assumption, a position prior to your experience. Ketika Anda gini, saya belum pernah nyoba jeruk nih, tapi saya yakin seyakin-yakinnya berdasarkan teori ini bahwa jeruk itu manis. Oke, Anda sudah punya di kepala sudah punya hipotesis. Oke, jeruk itu manis pasti. Saya akan coba untuk memberikan questionnaires ke seluruh siswa di sini, ke seluruh pedagang jeruk di Surabaya, supaya merasakan jeruk itu gimana. And then you investigate that based on this kind of approach. Kemudian Anda dapatkan bahwa, ternyata jeruk di di Surabaya itu kebanyakan manis semua, 70% manis semua. And itu berarti testing ya. You have hypothesis and then you test that. So quanti is based on the paradigm. In this case, quanti is testing hypothesis. Di dua hal itu jadinya peran lit review berbeda. Lit review itu apa sih lit review ya? Literatur review itu sesuatu yang kita baca untuk memahami hal yang akan kita teliti gitu ya. Ketika kita akan meneliti jeruk, ini, contohnya jeruk semua. Ada contoh lain nggak? Makanan favoritnya apa? Can you mention one of your favorite food? Sate. Oh, sate. Right. Sate bunglon ini nih. Right, first I will say sate gitu ya. Sebelum kita meneliti tentang sate, tentu kan kita harus memahami dulu sate itu apa menurut penelitian-penelitian sebelumnya. So, she goes to Madura, pergi ke Madura untuk mencari tahu tentang sate, dibacanya sate ala Madura. And then ke Padang ada sate Padang. Kemana lagi sate mana ya? Sate ayam ya. Sate Blora. Sate apa lagi? Sate lilit. Kok kayaknya kita lebih rajin ngomongin makanan ya daripada Blora topiknya boleh diganti nggak? Nggak usah ya. Soalnya kita lebih senang ngomongin topik ini, macam-macam sate Bu jadi. So what I'm going to tell you is actually to understand something. Untuk memahami sesuatu kan kita harus memahami dulu ya. Untuk meneliti tentang sate, kita eksplorasi tentang hal apa sih yang pernah ditulis oleh teman-teman sebelumnya yang pernah mencoba sate itu. Jadi tanya ke temannya, sate Blora itu gimana sih? Kata teman saya, sate Blora itu rasanya enak. Tanya lagi ke teman tetangganya, sate Blora itu gimana? Rasanya, agak pedas, ada aromanya gimana gitu. You ask your other friends and they come up with different answers. Kemudian ya, and then you got the information, and then you get the gap, and the functions of, fungsi dari kita tanya-tanya tadi, ilmu yang kita dapat dari orang lain tadi, yang ya di riset dinamakan lit review, di mana kita membaca sumber-sumber lain yang membahas tentang topik riset kita, itu fungsinya di quali and quanti is different. Di quali is just to justify research. Kenapa sih harus melakukan riset ini gitu ya? Tapi kalau di quanti itu fungsinya lebih lagi, karena itu akan membantu Anda untuk membuat kuesioner. Kalau di quanti kan salah satu misalnya gini ya. Kalau di quanti kan kita risetnya pakai angka ya, pakai kuesioner ya, yang kertas ada pilihannya, harus diminta ABC gitu ya. Anda harus punya enough background to make the instrument. Untuk membuat instrumennya harus benar-benar paham dengan